Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Ini pembacaan energi cinta dia periode 15 sampai 28 Februari tahun 2021. Untuk teman-teman yang baru bergabung, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di-subscribe dulu, kemudian aktifin notifikasi loncengnya agar ke depan kamu mendapatkan notifikasi ketika video ini post video terbaru. Untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal, 10 hari atau 7 hari sebelum saya post ke publik, kamu boleh bergabung di membership level The Moon. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pembacaan energi general zodiak kamu mingguan, silakan bergabung di membership level The Sun. Tapi kamu chat saya, hubungi saya untuk menyampaikan zodiak yang ingin kamu ketahui pembacaan energi generalnya setiap minggunya, oke? Dan untuk teman-teman yang ingin mempelajari kartu tarot spiritual, kamu boleh bergabung di membership level The Hermit, oke? Saya lihat banyak teman-teman yang bingung untuk pembacaan energi cinta dia. Saya baca komennya semua ya, jadi tidak perlu bingung. Ini pembacaan untuk fun saja, untuk bersenang-senang, energi healing, penyembuhan hati kamu. Jadi kalau kamu efeknya nangis, anggap itu adalah pembersihan untuk mata dan pembersihan terhadap kesalahan-kesalahan kamu. Kalaupun kamu di sini ngerasa bahagia, ya anggap ini sebagai fun saja. Namun kalau kamu di sini mendapatkan inspirasi, edukasi, dan motivasi dari pembacaan kartu tarot ini, maka selalulah menonton video-video di channel ini. Oke? Dan ini videonya untuk energi cinta dia. Kamu yang menonton video ini, kalau ingin mengetahui energi dia, maka silahkan lanjutkan video ini. Makanya baca dulu baik-baik thumbnail atau judul videonya. Di halaman depan kan ada ya, sebelum kamu klik video ini kan ada thumbnailnya. Energi cinta dia, kemudian saya buat zodiaknya apa. Nah dia zodiaknya apakah Sagittarius, apakah Capricorn, ataukah Aquarius. Orang yang kamu kepoin itu zodiaknya apa, silahkan diklik. Nah, lebih baik lagi kalau kamu mengetahui zodiak moon atau risingnya. Jadi kamu bisa tonton 3 video dari energi cinta dia. Namun, energi yang saya bacakan ini kan general. Jadi bisa saja bersifat vice versa. Ketika kamu menonton video ini, tujuan video ini kan membaca energi cinta dia, bukan energi cinta kamu. Tapi kalau kamu ngerasa cocok dengan pembacaan ini, artinya ini adalah energi cinta kamu di mata dia. Paham ya sampai di sini? Jadi have fun, nikmati pembacaan energi cinta dia untuk masing-masing zodiak. Pada video ini disimak ya dari awal sampai akhir agar teman-teman nggak bingung. Oke, ketika kamu mendapatkan informasi sepotong-sepotong, maka kamu akan bingung untuk menafsirkannya. Itu sebabnya saya katakan tonton video dari awal sampai akhir, jangan di skip. Baik, kita akan langsung menuju pembacaan energi cinta dia. Oke, ini untuk energi cinta dia. Aries, Sun, Moon, dan Rising. Tonton juga video energi cinta kamu dengan periode yang sama. Siapa tahu energinya ketukar ya. Energi cinta dia Aries, Sun, Moon, dan Rising. Oke. Wheel of Fortune. Dia saat ini masuk ke babak baru kehidupannya. Ada roda takdir yang berputar ya, dan kehidupan dia berubah. Ada kondisi yang berubah. Tidak seperti dia Aries yang dulu kamu kenal. Oke. Dan tetapi dengan kartu The Hermit, di sini
Sepertinya dia banyak mengurung diri, ya, tidak berkomunikasi dengan kamu atau dengan teman-temannya atau juga dengan orang-orang sekitar, ya. Dia lebih banyak kaji diri di sini. Karena dia merasakan dengan begini dia bisa tentrem dan bisa nyaman. Okay. Dan prosesi The Hermit inilah yang harus dia lewati hingga dia nantinya masuk ke perubahan besar lagi. Jadi ini ada roda The Wheel of Fortune 1, 2, 3, 4 ya. Perubahan besar di dalam kehidupannya ini bertahap-tahap. Mungkin dalam 1 tahun ke belakang di 2020 perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupannya, baik itu dari kehidupan dia, karir dia, cara pikir, cara pandangnya dia, pernikahan dia mungkin kalau dia sudah menikah ya, dan juga terkait hubungannya dengan kamu. Ya, ada perubahan-perubahan di sini. Dan ini energi dia secara keseluruhan si Aries. Dan Aries di sini sedang menarik diri, mencari jati diri, ya, menemukan diri sejatinya dengan The Hermit. Sampai dia benar-benar yakin untuk keluar dari zona nyamannya. Apa yang dia pikirkan? Apa yang Aries pikirkan tentang seseorang yang terkoneksi dengannya? Bisa saja ini kamu ya. Six of Pentacles. Dia ingin berbagi kepada kamu. Berbagi pengalaman hidupnya. Ada yang ingin dia sharing kepada kamu. Apa yang terjadi di masa lalu antara dia Aries dengan kamu? Oh, ada keputusan besar ya. Ada Aries di sini yang sudah bercerai, atau dia Aries sudah mengambil keputusan besar dalam kehidupannya dan dia ingin menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Ingin menjadi manusia yang jelas, memiliki kepastian. Jadi di masa sebelumnya, mungkin dia di sini Aries ada yang meminta untuk nikah sama kamu, atau ada yang meminta untuk kepastian kepada kamu, atau orang yang terkoneksi dengan dia. Ya, jadi kalau saya katakan kamu, bisa saja ini orang yang terkoneksi dengan dia. Kalau orang yang terkoneksi dengan dia adalah kamu, ya maka yang dimaksudkan di sini adalah kamu. Oke, di masa lalu ada keputusan besar yang Aries ambil terhadap hubungan cintanya. Alam bawah sadarnya di sini ada Two of Swords. Dia Aries, alam bawah sadarnya saat ini berada di persimpangan jalan. Sebenarnya dia di sini tidak benar-benar melupakan kamu. Ya, walau di sini dia memang sudah mengambil keputusan besar, tapi tidak sepenuhnya dia melupakan kamu. Dia masih menganggap kamu adalah bagian dari hidupnya. Ya, terbukti di sini dengan Two of Swords. Page of Cups. Dia berangan-angan ingin bertemu dengan kamu. Tapi di sini dia masih berada di persimpangan jalan. Ya, persimpangan jalan itu adalah antara takdirnya ataukah kamu di sini. Kalau dia di sini memulai komunikasi lagi dengan kamu atau kembali bertemu dengan kamu, maka dia di sini tidak akan masuk ke babak baru kehidupannya, takdirnya. Jadi akan ada waktu yang dia mundurkan, ya bukan waktu mundur ya, gimana maksud saya gini, ada kesempatan dari semesta yang dia tolak. Jadi kita ini kan hidup di dunia kan diberikan free will, kebebasan untuk memilih. Semesta selalu menawarkan banyak hal kepada kita. Mau yang mana, kita yang pilih. Nah, Aries begini, diberikan pilihan untuk perubahan besar di dalam kehidupannya. Nah, ini dia Two of Swords. Sementara satu sisi dia ingin juga memiliki hubungan cinta dengan kamu yang dia rasakan itu bisa membahagiakan. Hanya saja dengan kamu, Aries di sini tidak mendapatkan kepastian hubungan yang jelas. Four of Cups, ada kejenuhan, ada kebosanan.
di fase hidupnya pada periode ini. Oke, Knight of Swords. Terkadang yakin, terkadang juga nggak yakin. Tapi di sini emosional dia, saya lihat dia akan mengejar cita-citanya, mengejar apa yang sudah menjadi impiannya. Bagaimana ke depannya energi cinta Aries? Ada Five of Pentacles dan Seven of Swords. Di bottom of the deck-nya ada The Star. Nah, kan saya katakan dia mengejar impiannya di sini. Oke. Dengan Seven of Swords, dia akan melakukan berbagai cara, strategi ataupun siasat untuk mencoba menutupi kebutuhannya terhadap orang yang dia pikirkan. Orang yang terkoneksi dengan dia. Bisa saja ini kamu. Ya. Karena di sini dia Aries sebenarnya masih sangat membutuhkan orang yang dia hindari. Ya, sesungguhnya di masa yang lalu dia memang menghindari. Tapi dia hindari ini karena dia ingin mendapatkan manfaat dari nyawanya, kehidupannya, waktunya di dunia ini, sehingga dia tidak ingin membuang waktunya sia-sia dalam hubungan yang tidak mendapatkan kepastian. Jadi dia mengambil keputusan tegas, dan ini juga berat saya lihat ketika dia mengambil keputusan ini. Ada pengorbanan besar yang harus dia lakukan, termasuk remuknya hati dia Aries ketika berpisah dengan orang yang sangat dia sayangi di sini. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ini juga adalah dorongan dari semesta kepada dia, sehingga dia harus terima. Dan saat ini dia tidak ingin banyak menolak lagi terhadap kehidupan dia yang sudah diarahkan oleh alam semesta. Ya, jadi dia mengikuti petunjuk universe saja. Kalau dia ngerasa dengan kamu sudah tidak patut lagi untuk diperbaiki karena sudah sekian lama, mungkin kamu dan dia di sini sudah berkomitmen sekian lama ya, tapi tidak mendapatkan kepastian dari sisi hukum, pernikahan misalnya itu tidak pernah ada, maka dia ngerasa memang kamu itu bukan untuk dia. Oke, so dia di sini mengejar impiannya. Five of Pentacles ya, dia sangat membutuhkan sebenarnya. Energi cinta dia Aries. Imagine. Ya, ini seperti imajinasi ya di sini, Page of Cups. Dia ngerasa biarlah cinta ini dia pendam di dalam hatinya, sebagian-bagian dari imajinasinya. Karena di sini dia punya impian yang mungkin tidak mungkin. Mungkin tidak mungkin itu bagaimana ya? Jadi dia memiliki impian yang di mata orang lain itu tidak mungkin untuk dia capai. Tapi dia di sini yakin bahwa apapun yang dia impikan suatu saat nanti akan menjadi kenyataan. Tapi ini bukan terkait dengan cinta, ini terkait dengan dirinya, kehidupannya, dan ini tentang takdir dan tujuan hidupnya. Oke, ada poised ya, ada kebebasan yang sedang dia raih di sini. Dia mulai stabil saat ini ya kehidupannya. Dia ngerasa setelah melepas koneksinya dengan kamu atau orang yang kemarin dia putusin ya, dia ngerasa hidupnya saat ini sudah sangat stabil dan semakin stabil. Hanya saja memang dia membutuhkan perhatian, membutuhkan ya kasih sayang ya, karena sesungguhnya dia juga adalah manusia yang mengharapkan datangnya seseorang yang memang benar-benar mencintai dan menyayangi dia dengan tulus di sini. Jadi sepertinya dia menganggap di sini orang-orang yang pernah terhubung dengan dia itu curang.
banyak yang memanfaatkan dia, sehingga ini yang membuat dasar alasan dia untuk menjauh ya dengan The Hermit, meninggalkan, melepaskan orang-orang yang selama ini memanfaatkan kehidupan dia. Jadi biarlah dia di sini rindu, kangen, tapi ini dia pendam sendiri. Ya, rasa sakit ini dia tahan sendiri. Tapi saya rasakan di sini, walaupun dia sedih, walaupun dia masih ada kekecewaan terhadap orang-orang yang dulu dia percayai tapi mengkhianati dia, tapi dia di sini bisa menggantikan itu semua dengan kegiatannya ataupun pekerjaannya, apalagi di sini finansialnya yang sudah semakin membaik. Apa pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Apa pesan yang ingin Aries sampaikan kepada orang yang dia cintai? Why? Oke. Jadi pesannya di sini, dia Aries berpesan kepada orang yang dia sayangi. Kenapa? Banyak pertanyaan yang bisa dikembangkan dari kata kenapa ini ya, karena terkait dengan masa lalu. Kenapa sekian lama hubungan ini dipertahankan tapi dia tidak mendapatkan manfaat ataupun kepastian? Kemudian, kenapa kalian orang-orang yang saya percayai, yang saya sayangi, tega memanfaatkan saya dan tega mencurangi saya, tega menjatuhkan saya, dan tega memutus hubungan yang sangat baik saya jaga. Oke. Dan yang ketiga, kenapa kamu tidak datang? Karena kamu tidak datang, saya akan berlari menjauh, lebih jauh, agar saya semakin jauh dan tidak tergapai oleh kamu. Oke, ini pesan dari Aries, energi cinta dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Jika ini kamu anggap resonate dan untuk melihat energi dia lebih dalam, silakan hubungi saya untuk membaca energi dia secara personal dan itu berbayar ya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa ya di like, comment, share dong. Salam hangat penuh cinta. Bye.